Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Whitney Zilia Maudah Hairunisa, NIM 1904756. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan sosial dan keterampilan apa sih yang saya miliki. Disimak ya. Nah, di sini mau bahas dulu keterampilan sosial. Keterampilan sosial atau kemampuan bersosialisasi adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi yang efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan sosial merupakan perilaku yang dipelajari. Seseorang dengan keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan perasaan baik, positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal tanpa melukai orang lain. Lalu, kenapa sih kita harus mempunyai keterampilan sosial atau keterampilan lainnya? Selain akses pendidikan, hal yang tidak boleh dilewatkan adalah mengembangkan social skill atau keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan interpersonal yang muncul saat seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Keterampilan ini sangat diperlukan oleh remaja-remaja ketika dewasa nanti untuk bergaul, mencari relasi, membangun hubungan, menjalin kerjasama, kemampuan berdiplomasi, serta bernegosiasi. Nah, keterampilan sosial juga penting bagi remaja untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik dan perasaan internal mereka sendiri. Di kemudian hari, hal ini dapat membantu dalam memanage emosi dan stres dari seseorang. Nah, seseorang yang memiliki keterampilan yang lebih dari satu itu akan menjadikan dirinya menjadi lebih unggul daripada individu lainnya. Lalu, keterampilan apa sih yang aku miliki? Aku itu punya keterampilan memasak. Memasak di dapur biasa ataupun baking juga bisa. Nah, sekarang aku mau ngasih tunjuk aku masak ayam penyet dan dimsum. Disimak ya. Halo teman-teman, jadi sekarang aku mau bikin ayam penyet. Langkah pertamanya adalah merebus ayam sampai empuk dengan bahan-bahan sebagai berikut. Pakai bawang putih, lengkuas, garam, dan kunyit. Bisa pakai kunyit yang segar atau pakai kunyit ini. Aku pakai kunyit ini biar tangan aku nggak kuning-kuning. Nah teman-teman, bahan-bahan yang tadi diulek sampai lembut seperti ini. Nah, diulek sampai sehalus ini buat dijadiin bumbu rebus. Nah, selanjutnya panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang tadi. Lalu masukkan air. Supaya aromanya tambah wangi, jangan lupa masukkan daun salam dan sereh. Nah, selanjutnya dimasukkan ayam. Nah, sebelumnya ayamnya direbus dulu sebentar buat ngilangin darah sama biar enggak bau amis. Sekarang ini bahan-bahan buat bikin sambalnya. Yang pertama ada tomat, bawang merah, bawang putih, cengkeh, sama terasi. Kita goreng dulu, baru nanti diulek. Sedikit terasi, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, masukkan tomat dan cengkeh sampai layu. Setelah semuanya layu, diangkat dan lalu diulek. Terus dimasukin garam dan jangan lupa nanti ditambah gula sesuai selera. Teman, kita sekarang goreng ayam. Ayam yang tadi telah digoreng dimasukkan ke dalam cobek lalu dipenyet.
Oh, sekarang ayam penyetnya udah jadi kayak gini teman-teman hasilnya. Abis ini kita bikin dimsum dilanjut. Teman-teman, selain bikin ayam penyet, aku juga mau bikin dimsum. Ini bahan-bahannya. Yang pertama ada pilet ayam, terus ada wortel yang diparut, ada buncis, telur, bawang merah, bawang putih, tepung kanji, kecap Inggris, minyak wijen, dan ini saus tiram. Teman-teman, ayam yang tadi digiling dulu sampai halus, lalu dimasukkan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, teman-teman, selanjutnya ayam yang tadi udah digiling itu dicampur dengan cincangan bawang putih, bawang merah, telur, wortel, dan buncis. Setelah diaduk, dicampur dengan tepung tapioka, lalu dikasih kecap Inggris, dikasih saori atau saus tiram, dan minyak wijen. Masukkan tepung tapiokanya, lalu kecap Inggrisnya 1 sendok, lalu saorinya juga 1 sendok, dan minyak wijen cukup. Setelah semuanya masuk, kita set dulu di kulkas. Dimasukin ke kulkas, nanti dibungkus pakai kulit dimsum. Nah teman-teman, kalau misalnya adonan dimsumnya udah set kayak gini, dikeluarin dalam kulkas, terus kita siapin kulit dimsumnya, terus tangan kita harus bersih ya, terus dimasukin deh adonan dimsumnya ke dalam. Nah kalau udah dibentuk kayak gini, jangan lupa atasnya dikasih wortel buat hiasannya. Kayak gitu, diulang sampai adonannya habis. Nah teman-teman, setelah aku ngebentuk-bentukin dimsumnya, sekarang aku nyiapin kompor sama alat kukusannya. Nanti kita kukus dimsumnya sampai mateng. Contohnya kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Ini yang udah disimpan di alat kukusannya, sekarang ditaruh di atas yang ada airnya. Contohnya kayak gini. Ya, teman-teman, dimsum yang tadi udah jadi, hasilnya kayak gini. Ini masih ada sisanya, kayak gini. Nah, kenapa sih aku lebih memilih mengembangkan keterampilan memasak ini? Nah, awalnya itu dimulai pada saat awal-awal pandemi yang semua orang dirumahkan. Karena sering di rumah, jadi ingin makan yang aneh-aneh, tapi pengen masak sendiri. Karena hasilnya lumayan dan dapat pujian dari orang-orang rumah, akhirnya memilih untuk mengembangkan keterampilan ini. Selain itu, aku juga punya usaha roti yang bermula pada awal pandemi ini. Karena sekarang lagi sibuk-sibuknya kuliah, tugas banyak, akhirnya usaha rotinya harus istirahat dulu. Dari keterampilan yang saya miliki, kebermanfaatannya untuk orang lain adalah makanan yang saya masak ini bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar saya. Lalu harapan kedepannya adalah saya ingin punya usaha yang lebih besar lagi dari usaha saya sekarang di bidang kuliner dan ingin mempunyai bakery yang besar juga ya. Amin, doain ya teman-teman. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Dadah.